Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pejuang tes moderasi beragama. Di video ini saya mau berbagi pengalaman cara menentukan jawaban yang paling tepat dan menganalisis pilihan jawaban lain yang kurang tepat. Akan saya sajikan dalam bentuk soal-soal khususnya tentang anti kekerasan. Kita langsung ke nomor 1. Di sekolah, seorang siswa mendengar temannya menghina agama lain saat bercanda. Teman-teman lain hanya tertawa, sementara guru tidak mengetahui kejadian tersebut. Apa tindakan terbaik yang seharusnya dilakukan siswa tersebut? A. Menegur temannya secara langsung dan meminta untuk tidak mengulangi ucapan tersebut. B. Melaporkan kejadian tersebut kepada guru agar ditindaklanjuti. C. Mengajak teman-teman berdiskusi tentang pentingnya menghormati perbedaan agama. Atau D. Mengabaikan saja karena itu hanya bercanda dan tidak bermaksud jahat. Apa jawabannya? Boleh di-pause dulu ya kalau mau melihat apa, mencari kata kuncinya, menganalisis boleh. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya bisa di-play kembali. Jawabannya adalah yang C. Mengajak teman-teman berdiskusi tentang pentingnya menghormati perbedaan agama. Jawaban yang paling tepat yang C ya. Nah, yang lainnya maka kita akan cari kenapa pilihan yang lainnya itu kurang tepat. Yang A, ini menegur temannya secara langsung memang baik, namun bisa menimbulkan konflik jika tidak dilakukan dengan cara yang bijak. Tindakan ini juga hanya menyasar pelaku, bukan mengedukasi lingkungan sekitar. Kemudian yang B ini melaporkan kepada guru adalah langkah formal dan dapat menyelesaikan masalah, tetapi belum tentu mengubah pola pikir teman-teman lain yang ikut tertawa. Kemudian yang D, ini juga kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Mengabaikan itu bukan solusi, karena membiarkan candaan yang berpotensi menjadi kekerasan verbal dan diskriminasi. Kita lanjut ke nomor 2. Di lingkungan RT, ada warga yang berbeda agama tidak diajak dalam kegiatan gotong royong karena dianggap tidak sejalan dengan mayoritas. Apa sikap yang paling tepat untuk mencegah kekerasan berbasis agama? Jawabannya yang mana? A. Mengajak warga yang berbeda agama untuk ikut serta tanpa memaksa. B. Membiarkan saja karena itu sudah kebiasaan di lingkungan. C. Mengusulkan agar kegiatan gotong royong dibuat bergantian sesuai agama. Atau D. Mengingatkan warga bahwa gotong royong adalah kegiatan sosial yang melibatkan semua warga tanpa memandang agama. Jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang paling tepat maksud saya yang mana? Yang D. Mengingatkan warga bahwa gotong royong adalah kegiatan sosial yang melibatkan semua warga tanpa memandang agama. Pilihan A ini salah. Bukan salah, Ding. Kurang tepat ya, kurang tepat. Tidak ada yang salah ya, adanya paling tepat dan kurang tepat. Yang A ini kurang tepat karena mengajak tanpa memaksa sih baik ya, tapi tidak menyelesaikan masalah diskriminasi yang sudah terjadi. Kemudian yang B ini membiarkan justru memperkuat diskriminasi dan kekerasan sosial. Kemudian yang C ini juga kurang tepat ya. Membuat kegiatan bergantian sesuai agama malah mempertegas perbedaan dan berpotensi memecah belah. Kita lanjut ke nomor 3. Di media sosial, seseorang menyebarkan video yang menjelekkan kelompok agama tertentu. Banyak orang yang membagikan ulang video tersebut. Apa langkah paling tepat yang dapat diambil untuk mencegah penyebaran kekerasan berbasis agama? A. Melaporkan video tersebut ke pihak berwenang atau media sosial. B. Membalas dengan membuat video tandingan yang membela agama yang dihina. C. Mengedukasi teman-teman agar tidak ikut menyebarkan video tersebut. Atau D. Mengabaikan saja agar isu tersebut tidak semakin besar. Mana jawaban yang paling tepat? Di-pause dulu boleh, silahkan kalau sudah di-play kembali. Jawaban yang paling tepat adalah yang C.
mengedukasi teman-teman agar tidak ikut menyebarkan video tersebut. Udah tahu jawaban yang paling tepat ya. Sekarang kita bahas kenapa yang A, B, dan D itu kurang tepat. Yang A ini kenapa ya? Melaporkan memang penting ya untuk menghentikan penyebaran, tapi tidak mengedukasi masyarakat agar lebih bijak bermedia sosial. Yang B ini juga kurang tepat ya, karena apa? Membalas dengan video tandingan berpotensi memperbesar konflik dan memperkeruh suasana. Yang D itu juga kurang tepat karena mengabaikan bukan solusi, karena membiarkan kekerasan verbal terus terjadi. Lanjut ke nomor 4. Seorang guru mengetahui ada siswa yang tidak mau duduk bersebelahan dengan siswa lain karena berbeda agama. Guru ingin menanamkan sikap anti kekerasan. Apa tindakan guru yang paling tepat? A. Memaksa siswa agar mau duduk bersama demi persatuan. B. Menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun empati melalui diskusi kelas. C. Membiarkan saja karena itu hak setiap siswa. Atau D. Memisahkan tempat duduk berdasarkan agama agar tidak terjadi konflik. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun empati melalui diskusi kelas. Kita lihat jawaban yang lain. Kenapa jawaban yang lain itu kurang tepat? Yang A ini kurang tepat karena memaksa bisa menimbulkan penolakan dan tidak menyelesaikan masalah secara mendasar. Yang C ini juga kurang tepat ya. Membiarkan justru memperkuat sikap intoleran. Kemudian yang D itu juga kurang tepat karena memisahkan tempat duduk, mempertegas perbedaan dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Ke soal terakhir ya, nomor 5. Dalam diskusi kelompok, salah satu anggota mengeluarkan pendapat yang menyinggung keyakinan anggota lain. Suasana menjadi tegang. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencegah kekerasan? A. Meminta anggota yang tersinggung untuk bersabar dan tidak memperpanjang masalah. B. Mengajak kelompok untuk saling meminta maaf dan menyepakati aturan berdiskusi yang saling menghargai. C. Mengakhiri diskusi dan membubarkan kelompok untuk sementara waktu. Atau D. Mengabaikan kejadian tersebut agar diskusi tetap berjalan. Silahkan dipikir dulu boleh, di-pause dulu boleh. Kalau udah langsung di-play ya. Kita akan lihat jawaban yang paling tepat yang mana. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Ini kurang ke bawah gesernya. Sorry ya. Jawabannya yang B. Mengajak kelompok untuk saling minta maaf dan menyepakati aturan berdiskusi yang saling menghargai. Jawaban yang A ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena meminta bersabar itu hanya menyelesaikan di permukaan, tidak mengatasi akar masalah, dan bisa menimbulkan rasa tidak adil. Kemudian yang C ini juga kurang tepat, karena mengakhiri diskusi itu menghindari masalah, bukan menyelesaikan. Kemudian yang D ini juga kurang tepat, karena mengabaikan berpotensi membuat masalah terulang kembali. Terima kasih semuanya. Semoga lancar ujiannya ya dan mendapat nilai maksimal, nilai paling bagus. Amin. Jangan lupa yang baru mampir di channel ini, klik like, kemudian subscribe dan juga share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.